Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Di hari Minggu tanggal 3 Mei ini, marilah kita mempersiapkan kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan Allah kita. Kita percaya Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kita semua, sehingga kita boleh ada dalam persekutuan sukacita ini. Mari membuka ibadah ini dengan melakukan bersama NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing kita dalam Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Kita nyanyikan doa dan keluh. Saudara-saudaraku, sambil kita duduk dalam persekutuan ibadah di saat ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan menerima pemberitaan anugerah Allah. Ketika kita berbeban berat, ketika kita jatuh dalam dosa, hanya Allah yang benar-benar peduli dengan kehidupan kita. Maka saudara-saudara, dengan jujur, mari mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau yang kami puji dan sembah di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau Allah yang Maha Tahu, karena tak ada satupun di muka bumi ini di luar pandangan-Mu. Karena itu kami pun meyakini bahwa apa yang kami lakukan di dalam perjalanan kehidupan kami, Engkau pun mengetahuinya. Bahkan sampai jauh kedalaman hati kami, Engkau Allah
yang mengetahuinya. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami ada dalam persekutuan sebagai jemaat-Mu yang mau menyembah dan memuliakan kebesaran nama-Mu di ibadah minggu pertama di bulan Mei ini, kami pun datang dalam kerendahan hati untuk mengaku dosa di hadapan-Mu. Karena sesungguhnya kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kami banyak kali tak mampu untuk melawan godaan-godaan dunia ini. Kedagingan kami begitu lemah, sehingga kami pun seringkali menuruti keinginan daging kami. Karena itu ya Tuhan, di saat ini kami mengaku di hadapan-Mu, lewat perkataan kami banyak menyakiti hati sesama kami. Kami banyak kali mengungkapkan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang penuh dengan dusta dan kebohongan, tetapi juga tipu muslihat keluar dari tutur kata kami. Kami tidak jujur terhadap orang-orang di sekeliling kami, tetapi juga terhadap Engkau ya Tuhan. Karena itu kami mengaku lewat perkataan kami berdosa, tetapi juga dalam perbuatan-perbuatan hidup kami. Tatkala kami juga menyakiti hati sesama kami dengan perlakuan kami, dengan kejahatan kami, dengan iri hati kami, dengan dendam, dengki dan amarah kami. Kami pun mengaku di hadapan-Mu kami berdosa ya Tuhan. Karena itu kami memohon di hadapan-Mu saat ini agar Engkau mengampuni kami. Tetapi juga bukan tidak mungkin dalam hati dan pikiran kami memiliki rancangan-rancangan kejahatan terhadap orang-orang di sekeliling kami, terhadap orang lain, sehingga pun lewat perasaan, lewat pikiran kami juga tercela dan berdosa. Ya Tuhan Allah, ketika Engkau mendapati kami umat-Mu berlaku demikian, sudilah kiranya Engkau mengampuni kami. Karena sungguh kami sadar ya Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Kami menyesali atas segala perbuatan-perbuatan, atas segala pikiran dan perasaan, tetapi juga dengan perlakuan dan tindakan kami yang melakukan dosa di mata-Mu. Tetapi kami pun percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang tak pernah berkesudahan. Engkau Allah yang melihat setiap penyesalan kami. Engkau Allah yang memperhatikan setiap pengakuan kami dalam ketulusan. Maka kami pun meyakini ya Tuhan, Engkau juga Allah yang akan mengampuni kami, karena Engkau penuh dengan belas kasihan. Engkau yang telah menganugerahkan putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami dari dosa, agar kami tidak diperhamba oleh dosa, tetapi hidup di dalam kebenaran. Maka terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Ini pengakuan dosa kami dan keyakinan iman kami atas pengampunan yang Engkau beri, di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan bersama NNBT nomor 11, Ya Allahku, kami mengaku dosa, ayatnya yang pertama. Ya Allahku, kami mengaku dosa, ampunilah
dengarlah berita anugerah Allah lewat Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angkuh kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Dengarkanlah hukum Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-35. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Allah telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita nyanyikan NKB nomor 73, Kasih Tuhan Lemah. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dapatkan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar. Kasih besar, tidak terikat dan luas benar. Kasih besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Nehemia. Nehemia 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari berdoa. Ya Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup. Di saat ini dalam persekutuan umat-Mu, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami begitu rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami sungguh percaya bahwa
Firman-Mu adalah pelita dan sulu dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan mampu menguatkan kami tatkala kami ada dalam keadaan yang lemah. Firman-Mu akan meneguhkan kami tatkala kami menghadapi pergumulan dan kegoncangan hidup. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bermohon kami, urapilah kiranya kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah dalam tuntunan-Mu kami akan memahami setiap kehendak firman-Mu, dan kami pun akan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Maka bersabdalah bagi kami ya Tuhan Allah, kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita membaca Nehemia 1 ayat 1 hingga ayat dengan perikop doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangan-Mu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat nama-Ku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja.
Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang pasti setiap orang di dunia ini pernah mengalami pergumulan, pernah mengalami kesedihan, bahkan pun mungkin kesesakan hidup, tetapi juga ada beberapa yang sampai mengalami kehancuran. Sehingga dengan demikian setiap manusia pun merasa bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia ini sungguh kita tidak mampu sendiri. Demikian pun ketika kita ada dalam keadaan hidup di zaman ini, zaman now, zaman modern yang penuh dengan kemajuan, yang seolah-olah kemajuan itu tak terhentikan, tetapi ternyata boleh terhenti dengan virus corona. Kita mengalami perubahan di tahun ke-2020 ini dengan adanya COVID-19 yang membatasi setiap ruang hidup kita, sehingga beribadah pun kita diminta untuk beribadah di rumah masing-masing. Sehingga ketika kita pun harus keluar, kita harus menggunakan masker, rajin cuci tangan, rajin membersihkan tubuh dan apa yang ada di sekitar kita. Bahkan pun ketika lewat sebulan lamanya, kita terus diingatkan untuk social distancing ataupun physical distancing, untuk tetap tinggal di rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, pun bekerja dari rumah, telah membawa dampak yang luar biasa. Banyak orang akhirnya berteriak meminta bantuan, bahkan pun dari pemerintah, minta disiapkan bahan makanan, minta pertolongan dari orang-orang yang berkelebihan, terlebih meminta pertolongan dari Tuhan yang mengatur segala masa. Ini menjadi realita hidup kita di saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu yang berjalan ini kita pun dihentar dengan pembacaan lewat Nehemia 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, yang bertemakan dalam Alkitab doa Nehemia bagi orang Israel. Tetapi dalam tema perenungan warga Gemim diberi tema berpuasa dan berdoa bagi bangsa. Nehemia adalah salah seorang Yahudi yang sukses di negara asing. Ia menjadi juru minum Raja Artasasta. Tugas ini adalah merupakan tugas yang terpandang di kerajaan. Sebelum raja makan dan minum, Nehemia yang terlebih dahulu. Karena itu Nehemia begitu dipercaya, sehingga apapun yang disajikan olehnya diyakini telah steril, telah aman. Dan karena itu ia pun begitu dipercayai oleh raja. Bahkan dalam cerita dan pasal selanjutnya, oleh karena kepercayaan raja terhadap Nehemia, Nehemia diangkat sebagai bupati dan ditugaskan untuk membangun kembali
Yerusalem yang telah runtuh. Keberhasilan Nehemia merupakan buah dari kejujuran, buah dari kerendahan hati, buah dari kasih yang tulus, dan buah dari doa yang sungguh-sungguh. Hal ini dapat kita lihat lewat bacaan kita saat ini. Ketika pada waktu itu di bulan Kisleu tahun ke-20, ia bertanya kepada Hanani tentang keadaan Yerusalem dan orang-orang yang ada di dalamnya. Ternyata kabarnya adalah kabar buruk, karena orang-orang yang masih tinggal di Yerusalem ada dalam kesukaran besar dan tercelah. Begitu juga tembok dan pintu-pintu gerbang Yerusalem yang telah terbongkar dan terbakar. Kehancuran, mungkin itulah gambarannya. Mendengar keadaan ini membuat Nehemia begitu bersedih, menangis dan berkabung. Hal ini menunjukkan keprihatinan yang luar biasa dari Nehemia. Tetapi ia sadar kalau hanya menangis dan berkabung tidak akan menyelesaikan masalah. Karena itu ia mengambil langkah yang tepat, yaitu berpuasa dan berdoa. Ia berpuasa dan berdoa kepada Allah semesta langit bagi bangsanya. Saudara-saudaraku, orang yang berpuasa dan berdoa adalah orang yang serius untuk fokus menggumuli suatu jalan hidup ataupun suatu kerinduan hati. Dalam puasa dan doa, Nehemia menunjukkan kesungguhan, tetapi juga kesadaran sebagai manusia bahwa ia tidak mampu sendiri menolong saudara-saudaranya. Karena itu dia datang kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan atas bangsanya. Dalam isi doanya di ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11, ia mengawali dengan mengagungkan dan memuji Tuhan. Kemudian permohonan agar Tuhan mendengar doanya. Tetapi Nehemia juga jujur dengan mengaku dosa nenek moyangnya, dosa bangsanya, dan dosa keluarga, bahkan dosa dirinya sendiri. Dan dalam doanya jelas ia begitu memegang janji Tuhan yang ia yakini tidak pernah berubah. Dan sekali lagi dengan kerendahan hati memohon kepada Tuhan untuk mengabulkan doanya. Dan yang pasti ia melakukan apa yang ia doakan. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal-pasal selanjutnya. Apa yang dilakukan oleh Nehemia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini tidak hanya memberi isyarat, tetapi juga meminta kita untuk melakukan sama seperti yang Nehemia lakukan. Kehancuran dunia ini karena virus corona membuat kita harus semakin dapat melihatnya. Dunia kita saat ini sedang sekarat. Bangsa kita hampir ada pada kehancuran karena COVID-19 ini. Kita bersedih, kita prihatin, bahkan ketika kita mendengar kisah para korban dan para pejuang COVID-19, para medis yang adalah garda terdepan, yang rela untuk mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk nyawa yang lain. Kita pun turut menangis dan berkabung. Tetapi itu belum cukup. Kita perlu tindakan yang tepat sebagai orang percaya
Nehemia menunjukkan kepedulian yang serius dengan berpuasa dan berdoa di hadapan Tuhan. Dan ini pun menjadi ajakan bagi kita di masa pandemi COVID-19 ini. Karena bukan tidak mungkin melalui puasa dan doa kita bagi bangsa dan dunia ini, kita terbebas dari pandemi COVID-19. Bahkan COVID-19 ini akan berlalu dari dunia ini. Namun saudara-saudara, kita pun harus ingat, doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Ingat untuk terus mencuci tangan agar menghilangkan virus. Tetapi ingat pula, harus terus kunci tangan dalam doa agar Tuhan menolong kita. Ingat untuk membersihkan diri kita, lingkungan kita, tetapi juga bersihkan iman, hati, dan pikiran kita agar semakin berkenan kepada Tuhan. Sehingga dengan melakukan apa yang kita doakan dan mendoakannya apa yang akan kita lakukan, kita punya keyakinan yang pasti bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Mari terus berdoa, bahkan kalaupun memungkinkan, berpuasalah sebagai wujud keseriusan kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat, tetap berkarya, walau dalam keterbatasan, walau di rumah saja, sehingga hidup kita pun akan tetap berarti bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita memberi persembahan dengan hati yang tulus, sambil dengarlah nats persembahan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberi persembahan, kita nyanyikan, padamu Tuhan dan Allah. Mari berdoa. Hanya kepadamu ya Tuhan Allah semesta alam, kami naikkan pujian, hormat dan sembah kami, karena perbuatan-perbuatan ajaib-Mu bagi kehidupan kami umat manusia. Kami percaya Engkau Allah yang mengatur segala masa, dan apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan di dunia ini selalu mendatangkan kebaikan. Di saat ini kami bersyukur karena hidup yang Engkau beri bagi kami,
dan kesempatan ketika kami boleh ada dalam persekutuan sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, untuk memuliakan namamu lewat ibadah bersama. Walaupun kami melakukannya di rumah kami masing-masing, tetapi kami pun meyakini Engkau Allah yang bertahta di atas pujian, hormat dan sembah kami. Terima kasih Tuhan, karena lewat ibadah ini ada firman yang boleh menguatkan kami dan mengarahkan kami untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Lewat sebuah tindakan seorang Nehemia yang ketika bersedih, menangis dan berkabung karena keadaan yang ia alami, karena kehidupan bangsanya dan orang-orang Israel, ia mengambil sebuah tindakan yang luar biasa, berdoa dan berpuasa sebagai wujud memohon pertolongan Tuhan agar memulihkan bangsanya. Biarlah kami sebagai orang-orang yang percaya pun akan mewujudkan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Kami selalu ada dalam doa, walau dalam kesedihan, bahkan pun dalam pergumulan kehidupan kami masing-masing. Kami mau belajar untuk berpuasa sebagai kesungguhan kami memohon pertolongan Tuhan untuk memulihkan keadaan kami umat-Mu, tetapi juga memulihkan keadaan bangsa kami dan keadaan dunia ini yang saat ini semua kami bergumul karena kami ada dalam pandemi virus COVID-19. Ya Tuhan, biarlah lewat firman-Mu ini kami tidak kehilangan harapan, karena kami dapat melihat bahwa pertolongan akan datang dari Tuhan ketika dengan sungguh kami meminta dan melakukan apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan di saat ini dengan ketulusan hati, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami. Biarlah Engkau yang menguduskan apa yang kami persembahkan ini, agar lewat persembahan ini Engkau tetap dipuji, disembah dan dimuliakan, dan pekerjaan serta pelayanan gereja-Mu tetap dapat dilaksanakan. Berkati setiap kami yang telah memberikan persembahan. Biarlah kehidupan kami pun dalam segala kerja, dalam segala usaha dan mata pencaharian terus diberkati oleh Tuhan. Sambil ajarkan kami untuk terus bersyukur kepadamu, karena semua yang kami terima berasal daripadamu Tuhan. Sambil ajarkan kami untuk tetap dapat mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepadamu. Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami pun mendoakan bagi jemaat-Mu yang telah berhari ulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan, bahkan yang akan berhari ulang tahun di sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Biarlah sukacita yang membawa syukur akan tetap menjadi bahagian hidup mereka. Biarlah ada pujian yang mereka bawa di hadapan Tuhan dalam syukur mereka, sambil terus memohon Engkau tetap menyertai dan memberkati mereka dengan umur panjang, sehat dan kuat, serta sukacita dan kebahagiaan.
keluarga-keluarga yang boleh Engkau tuntun hingga boleh menikmati usia pernikahan yang bertambah. Tetaplah kiranya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan rumah tangga mereka, saling mengasihi dan saling mencintai, pun saling melayani, tetap menjadi bahagian hidup keluarga-keluarga ini, sehingga sukacita terus mewarnai hidup mereka di dalam Tuhan. Semua yang boleh menikmati keberhasilan, yang boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini, biarlah terus diberkati oleh-Mu yang Bapa. Dan biarlah Engkau pun yang akan membawa dan mengarahkan mereka untuk terus dapat menjadi alat berkat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan kami pun membawa setiap gumul kehidupan umat-Mu, mereka yang sakit, mereka yang berduka, mereka yang mengalami kesukaran-kesukaran, bahkan kesusahan-kesusahan hidup, biarlah tetap ditolong, dijaga dan dipelihara oleh-Mu ya Tuhan Allah. Biarlah mereka tetap ada dalam doa permohonan dengan kesungguhan kepadamu, sambil percaya bahwa Engkau sanggup menolong setiap umat yang datang di hadapan Tuhan, setiap umat yang mengandalkan Tuhan dan percaya akan kemahakuasaan-Mu, sehingga jemaat-Mu akan mengalami pemulihan dan terus mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan. Apapun pergumulan hidup mereka, apapun pergumulan kehidupan kami taruh di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati gereja-Mu yang terus ada dalam pelayanan untuk menguatkan, mengarahkan hidup jemaat-Mu agar tidak kehilangan pengharapan di masa-masa sulit ini. Biarlah kami tetap dapat mewartakan kabar selamat dari Tuhan, sehingga gereja-Mu akan semakin kuat dan kami semakin dapat memuji dan memuliakan Engkau dan percaya akan kasih setia Tuhan yang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Berkati hamba-hamba-Mu, para pelayan khusus, baik Syamas Penatua, UPK Bipra, pun para pendeta yang ada. Biarlah kami tetap dalam doa untuk mendoakan bangsa dan negara ini, mendoakan dunia ini, mendoakan jemaat Tuhan, sehingga kami mampu melalui keadaan ini. Bahkan dengan sungguh kami memohon ya Tuhan, halaukanlah kiranya virus corona ini daripada kami. Biarlah kami terus diberikan kesehatan dan kekuatan. Biarlah kami terus dimampukan untuk menaati apa yang menjadi peraturan oleh pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dengan yakin dan percaya bahwa kami tetap akan diberkati oleh Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan dengan segala kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Beri hikmat bagi mereka, agar mereka melakukan apa yang Engkau kehendaki. Pun memberkati kiranya para medis yang menjadi pejuang, pun kami semua yang turut berjuang. Tetapi mereka rela mengorbankan nyawa. Mereka rela menanggung resiko yang luar biasa untuk tugas pelayanan mereka. Maka beri sehat dan kuat bagi mereka ya Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin. Engkau kiranya yang akan selalu menolong mereka. Pun para orang-orang yang telah positif dan yang telah menjadi pasien,
Engkau kuatkan mereka dalam pengharapan bahwa Engkau sanggup menolong, sehingga mereka pun akan berjuang untuk hidup yang Engkau telah anugerahkan ini. Kami semua pun kiranya kami berjuang bersama agar kami tidak turut menjadi korban dan tidak mengorbankan orang lain, tetapi kami bersama membawa kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami. Ini seruan minta tolong kami kepadamu. Tetapi juga ini syukur yang kami bawa hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bawa doa ini sambil mengucapkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, mari berdiri dan kita lakukan bersama dalam keyakinan Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentuhi, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dalam melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin, amin, amin. Demikian ibadah kita. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.